Siapa di sini yang sering ke rumah sakit dan pakai BPJS Kesehatan? Nah, siap-siap ya. Karena pemerintah melalui Perpres nomor 59 tahun 2004 tentang Jaminan Kesehatan Nasional akan membuat sistem atau metode baru yang sebelumnya kelas BPJS menjadi kelas rawat inap standar atau KRIS. Ini harapan baru atau masalah baru ya? Terus apa aja sih upgrade sistem kris ini? Pertama, kalau sekarang satu kamar kelas 3 bisa diisi 8 hingga 12 kasur, nantinya maksimal cuma ada 4 kasur aja. Jarak per kasur pun juga akan diatur dan dipasang tirai untuk jaga privasi. Fasilitas tempat tidur juga akan makin diperlengkap. Lalu, pasien nantinya nggak perlu lagi keluar kamar kalau mau ke toilet atau kamar mandi, karena semua kamar mandi akan ada di dalam. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin bilang sistem ini akan diuji coba bertahap selama setahun sebelum diterapkan menyeluruh tahun depan. Rencana perubahan sistem kris ini menuai pro kontra di masyarakat loh. Untuk yang pro, menilai sistem ini menjadi lebih rapi. Selain itu, kenyamanan pasien juga akan meningkat karena ada standar baru yang menguntungkan, mulai dari kamar hingga pelayanan. Tapi untuk yang kontra, sistem ini membuat bingung soal tarif iuran. Selain itu, sistem baru ini juga dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru. Selain itu, ada juga pihak yang menganggap kris BPJS ini jadi karpet merah untuk industri asuransi komersial. Loh, kok bisa? Karena peserta kelas 1 yang tidak mau di-downgrade dengan satu kamar 4 orang, pastinya akan beralih ke asuransi komersial. Kita reminder dikit yuk, besaran iuran BPJS. Untuk kelas 1, besarannya Rp150.000 per bulan. Kelas 2, Rp100.000 dan kelas 3, Rp42.000. Tapi per Januari 2021, iuran kelas 3 diberi subsidi Rp7.000. Jadi peserta hanya membayarkan Rp35.000 aja per bulan. Untuk iuran baru belum disosialisasikan besarannya. Harus kita tungguin nih. Seperti biasa, namanya juga Marcel Kepo Pungki, saya punya pertanyaan nih. Pertama, berapa besaran iuran di kris BPJS? Karena belum dijelaskan, jangan sampai memberatkan masyarakat miskin. Lalu, apakah sistem baru ini pasti akan meningkatkan pelayanan? Sementara itu, apakah kris hadir untuk menghapus sistem kelas? Karena Presiden bilang kris ini menghapus sistem kelas. Sementara, Menkes bilang tidak ada penghapusan kelas. Mana dong yang benar? Tapi yang perlu dicatat oleh masyarakat, BPJS Kesehatan ini semangatnya gotong royong. Yang punya uang lebih membantu yang kesulitan mengakses kesehatan. BPJS tentu berbeda dengan asuransi. Kalau merasa punya uang dan ingin haknya maksimal sesuai keinginan, belilah asuransi. BPJS adalah kewajiban untuk membantu sesama. Saya Marcel Pungki dan juru kamera Oko Kurniawan untuk Bisnis Talk. Selamat malam saudara, bertemu lagi dengan saya Mahasiswa Tarigan di Business Talk. Kelas layanan BPJS Kesehatan yang selama ini terbagi menjadi 3 kelas bakal disetarakan. Kebijakan ini menuai banyak reaksi saudara karena dikhawatirkan adanya kenaikan iuran terutama yang selama ini ada di kelas 2 dan juga 3. Sementara kelas 1 khawatir pelayanan bakalan turun. Di satu sisi rumah sakit juga gampang nih untuk menjalankan aturan. Bagaimana dampak aturan ini dan realisasinya di lapangan, evaluasi apa yang sudah ada dikantongi? Telah bergabung bersama kita di studio, saya akan menyapa Pak Ihsan Hanafi, Ketua Umum Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSI). Selamat malam Pak Ihsan. Selamat malam Mbak. Oke, ready atau enggak rumah sakit menjalankan aturan ini? Nanti kami tanyakan ke Anda. Dan juga telah bergabung bersama kami di studio ada Pak Timbul Siregar, Koordinator Advokasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Watch. Selamat malam. Pak Timbul, biasanya paling paling nyinyir kalau saya bilang ya kalau soal aturan ini, tapi kami mau mendapatkan lah masukan begitu ya. So, ini namanya masih dievaluasi, artinya segala kemungkinan masih terjadi. Dan tokoh utama tentu saja yang nanti akan menjalankan aturan ini telah bergabung bersama kami melalui Zoom. Ada Pak Ali Gufron Mukti, Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Pak Sis Tarigan, luar biasa nih. Luar biasa. Pak Hanafi dan tentu Pak Timbul nih. Iya, tampak ini ya, adem saya lihatnya wajah-wajahnya, meski sebenarnya mau kita bahas agak sedikit banyak kegalauan di masing-masing pihak. Gitu. Saya ke Prof dulu deh lewat Zoom. Prof, ini soal Perpres yang baru, yang dimana nanti akan disetarakan semua kelas, menimbulkan banyak pertanyaan di publik nih Prof. Nah, jadi Prof diminta dijawab, kira-kira kalau memang ini diimplementasikan, apakah iuran mungkin lebih tepatnya kelas 2 dan 3 bakalan naik, kisarannya berapa kira-kira yang sudah dibicarakan dengan Kemenkes sejauh ini, gimana evaluasinya?
Ya, sekali lagi kalau kita bicara iuran, tentu disebutkan bahwa masih di dalam evaluasi. Jadi Ya. dievaluasi. Dan itu tidak bisa ditanyakan sekarang berapa ya. Masih dalam proses evaluasi dan hitungan gitu ya. Tetapi yang jelas bahwa BPJS Kesehatan itu transformasi mutu dengan 3 ukuran, lebih mudah, lebih cepat, setara, tidak boleh mendiskriminasi. Ya. Nah, saya sendiri dulu kan Dekan Fakultas Kedokteran ya, ketua dekan-dekan kedokteran seluruh Indonesia itu selalu menyumpah memberikan pelayanan medis ya, para dokter itu tidak membeda-bedakan latar belakang baik suku, agama atau status sosial ekonomi. Itu harus diingat betul. Jadi kembali lagi ke Perpres 59 ini sampai sekarang masih tetap seperti yang dulu. Kalau tadi Mas Haris sampaikan itu sekarang iurannya untuk kelas 1 150.000, kelas 2 100.000, kelas 3 42.000 dengan subsidi 7.000. Itu untuk peserta bukan penerima upah ya. Dan itu tidak semua. Ada yang PBI ya, ada yang ini bukan semua, ini hanya peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja ya. Gitu. Jadi, nah kalau pekerja seperti katakanlah pegawai Kompas atau apa itu bayar 1%. Oke. Yang lain pemberi kerja itu 4%, dan itu jumlahnya jauh lebih banyak ya. Itu harus diketahui gitu. Jadi perspektif dari BPJS intinya ya, Kris ini adalah standarisasi meningkatkan mutu ya, dengan harapan kami berharap tidak mengurangi akses gitu. Jadi jangan sampai aksesnya kemudian berkurang ya, kalau perlu ditambah gitu. Gitu. Selama masa evaluasi mungkin sudah ada lah Prof, tipis-tipis bocoran respon dari pihak rumah sakit di lapangan gimana, kemudian efektif nggak? Iya, kenapa nggak tebal-tebal kok, tipis-tipis? Nanti kalau aku bilang tebal-tebal kayak tadi kan belum, masih dievaluasi gitu. Lah memang masih dievaluasi, kita tunggu lah ya. Jadi nanti Kementerian Kesehatan akan leading sektornya itu Kementerian Kesehatan ya. Nah itu nanti kita lihat, tapi tentu Kementerian Kesehatan itu akan bicara dengan BPJS Kesehatan, dengan DJSN, Kementerian Keuangan gitu ya, yang stakeholders utama gitu ya. Seperti apa nanti, nah itu berbasis pada katakanlah apa yang terjadi di lapangan begitu. Saya ke Pak Ihsan kalau gitu, mana tahu ada bocoran tebal-tebal nggak tipis-tipis begitu. Nah selama masa evaluasi Pak Ihsan, apakah rumah sakit semua sudah siap? Mungkin beberapa rumah sakit yang sudah menjalankan ya, dalam hal ini swasta katakanlah, berat nggak sih ngikutin Kris ini? Kan pindah ya, itu pasti akan ada perubahan-perubahan tuh, mulai dari apa infrastruktur juga harus disesuaikan dan lain-lain. Ya, sebetulnya penerapan Kris itu tadinya mau Januari 2022 ya. Cuman pada saat itu mungkin kita masih era pandemi gitu ya. Jadi kesiapan juga belum siap lah ya. Jadi memang terkait Kris ini sudah lama lah ya. Jadi penerapan di lapangan tentunya bagi kami di rumah sakit tentunya kami akan mengikuti apapun regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah nantinya gitu ya. Tapi kami berharap karena ini masih ada waktu 1 tahun setelah Perpres 59 2024 ini, kami berharap ada aturan turunannya, aturan turunannya mungkin bisa lebih detail lagi sehingga kami di teman-teman rumah sakit juga jelas implementasinya nanti seperti apa. Tapi prinsipnya yang sekarang kita laksanakan tadi betul sama kata Prof. Gupron, kita tidak merubah apa-apa dulu ya, pembayaran kelas itu tetap berjalan seperti semula, tapi harapan kami ke depan tentunya tidak ada banyak perubahan-perubahan, tapi yang penting mutu layanan itu akan lebih meningkat saja gitu. Tapi kan salah satunya katakanlah saya ngomongnya to the point aja dah kalau gitu, dalam aturan Kris ini salah satunya misalnya jumlah pembatasan kamar tidur dalam satu ruangan. Nah itu artinya kan kalau sekarang ini mungkin ada yang satu kamar berapalah katakanlah maksimal, nanti dibatasin jadi 4. Artinya kan pihak rumah sakit harus melakukan investasi gitu. Saya nggak ngomongin berapa banyak investasi yang dibutuhkan, tetapi yang sekarang ini berapa rumah sakit yang siap menjalankan itu sebagai bahan kajian evaluasi gitu loh. Iya, kami di rumah sakit di aturan itu 40% di rumah sakit swasta menyiapkan kelas standar. Di rumah sakit pemerintah 60%-nya adalah kelas standar. Teman-teman di rumah sakit sudah berusaha untuk
mengikuti 12 kriteria itu ya. Salah satunya mungkin 4 tempat tidur yang tadinya 6 kita rubah menjadi 4. Tentunya dalam proses itu terus terang memang kami di rumah sakit swasta membutuhkan anggaran yang tidak sedikit ya, anggaran tidak sedikit, dan itu juga ada beberapa rumah sakit yang kapasitas tempat tidurnya berkurang gitu ya, berkurang. Jadi kalau bicara berapa persen sih rumah sakit yang sudah siap, tentunya memang berdasarkan survei yang dilakukan oleh teman-teman di Persi, kelihatannya mungkin lebih dari 30% itu sudah siap untuk melakukan ini gitu ya. Oke, 30% sudah siap. Nanti saya follow up lagi ke Pak Ihsan. Sekarang saya ke Pak Timbul. Pak Timbul, sebenarnya kan kalau tadi dijelaskan sama Prof ini cita-citanya cukup mulia ya, menyetarakan pelayanan, tidak boleh pandang bulu background-nya dan segala macam. Salah satu lainnya lagi adalah soal menyelamatkan beban, itu juga selalu diungkapkan ya di media. Nah, tapi kalau Pak Timbul sendiri melihatnya bagaimana? Apakah sama seperti banyak juga masyarakat yang bingung gitu, keterdesakannya kenapa kita harus lakukan? Lalu apakah ini bisa jadi satu-satunya solusi untuk yang tadi mencapai tujuan disampaikan Prof. Gufron tadi? Ya, jadi bicara kelas standar itu memang rujukannya Undang-Undang 40 2004 pasal 23 ayat 4 ya, disebut kelas standar. Ketika 1 Januari 2014 awal beroperasinya program JKN, yang namanya kelas standar itu ya kelas 1, kelas 2, kelas 3 mengikuti struktur di rumah sakit ya. Nah, tentunya memang lahir Perpres 64 2020 yang menyebut di pasal 54A itu kelas standar juga. Nah, sekarang baru di Perpres 59 2024 ini muncul definisi kelas rawat inap standar. Tetapi memang dia hanya Perpres 59 masih menyatakan tentang kriterianya. Belum lengkap tentang berapa jumlah ruang perawatannya. Belum jelas juga berapa iurannya, berapa tarifnya. Nah, itu nanti di Permenkes diatur ya. Nah, jadi kita belum tahu memang nanti 1 Juli 2025 itu KRIS itu berapa ruang perawatan. Apakah bisa 3? Bisa seperti sekarang. Bisa 2? Bisa. Bisa 1? Bisa. Tetapi memang kalau kita baca narasi, wacana, dan uji coba yang dilakukan oleh pemerintah selama ini Kemenkes, mengarahnya kepada 1 ruang perawatan. Nah, sebelumnya itu memang ada wacana naikkan 2 KRIS PBI dan non PBI. Akhirnya dikaji lagi jadi KRIS tunggal, 1 ruang perawatan. Demikian juga sekarang wacana yang terus dimainkan, yang diangkat itu 1 ruang perawatan. Nah, ini tentunya yang mungkin kemungkinan besar di 1 Juli 2025 itu diterapkan. Persoalannya kan adalah ruang perawatan itu kan non medis ya. Nah, artinya kita setuju bahwa memang ada 12 kriteria ini yang memang mendorong peningkatan kualitas. Betul, itu harus kita dukung. Tetapi memang untuk menjadikan 1 ruang perawatan itu, kita harus juga kaji lebih jauh. Nah, tentunya kami dari BPJS Watch mempelajari ini. Pertama, itu kan nanti bisa membuat akses layanan ruang perawatan itu lebih sulit ya. Kita bicara KRIS ini kan bicara juga dengan PP 47 tahun 2021 pasal 18 yang tadi disebutkan oleh Pak Ihsan, minimal 40% dari ruang perawatan yang ada itu untuk KRIS. Jadi misalnya ada 100 ruang ruang tempat tidur ya, tempat tidur minimal 40%. Jadi 40 tempat tidur. Kalau dinaikkan jadi 60 tempat tidur. Itu untuk KRIS, untuk peserta JKN. Nah, kalau yang sekarang kan kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan diberikan kepada peserta JKN. Nanti dengan PP 47 itu bisa saja dipesertakan 60%, 60 tempat tidur. Peserta datang nih yang pasien ke-61, ya kami hanya ada 40, silahkan jadi pasien umum. Atau jadi naik kelas, bayar selisih biaya. Atau cari rumah sakit sendiri. Nah, ini kan persoalan akses. Nah, jadi persoalan itu yang selama ini harus kita tingkatkan, kata Pak Dirut tadi harus ditingkatkan. Nah, itu yang sebenarnya harus kita dorong, jangan sampai ada pembatasan. Nah, kedua memang KRIS itu kan nanti kalau jadi 1 ruang perawatan, artinya kan aspek gotong royongnya sudah tergerus. Nah,
Oke. Yang selama ini kan 150, yang mampu ya 135. Kalau nanti ada satu ruang perawatan, kan logika normalnya jadi satu iuran. Oke. Nah, satu iuran itu kan saya pernah dengar itu ya kisaran antara kelas 3 dan kelas 2. Mungkin 75, mungkin 80. Nah, yang kelas 1 turun, yang kelas 2 turun, yang kelas 3 naik. Nah, yang turun ini menurunkan pendapatan iuran JKN. Ya. Yang kelas 3 naik, nggak mampu. Akhirnya semakin jauh dari JKN, tidak dilayani. Nah, ini kan persoalan JKN itu kan semangatnya adalah melindungi seluruh rakyat. Kalau dari nanti iurannya naik, kelas 3-nya tidak mampu, bukannya melindungi malah menjauhkan. Nah, ini kontraproduktif berikutnya. Yang berikutnya juga kan tentunya masyarakat kelas 1 sudah dapatkan 2 tempat tidur. Mereka banyak protes sekarang. Nah, ini kan juga bagaimana kita melihat jangan sampai program ke depan Kris itu malah kontraproduktif begitu. Oke, Nah, ini sampai. persoalan-persoalan yang harus kita sampaikan kepada pemerintah supaya dalam setahun ini pemerintah juga harus mengajak masyarakat. Selama ini menurut saya ya, pemerintah belum mengajak. Oke. Nah, artinya Baik. subjek yang akan diatur kan masyarakat. Oke. Jangan dijadikan objek seperti itu. Oke, jangan sampai aturan ini malah jadi kontraproduktif, nanti akan Kontraproduktif, dijawab ya. oleh Prof. Gufron. Jadi jangan kemana-mana saudara, tetap bersama kami di Business Talk. IQOS. Stay curious. Sudah banyak yang merasakan keuntungan lebih belanja di Depo Bangunan. Mau seperti mereka, menangkan undian berhadiah total 14 miliar di Depo Bangunan. Ayo belanja. Hanya di Depo Bangunan. Tenggorokan kering, sariawan, jerawatan, bau mulut. Minum Adem Sari. 2 kali sehari, lebih cepat ademnya. Adem Sari yang botol.
Ya, saudara, masih dievaluasi kelas layanan BPJS Kesehatan yang selama ini terbagi menjadi 3 kelas bakal disetarakan. Berikut ada pernyataan warga yang merespon terkait dengan kebijakan ini. Silakan. Kalau buat saya sendiri sih nggak setuju ya, karena diperkirakan Mbak ya, itu iuran pasti naik. Kasihan untuk masyarakat yang kelasnya menengah ke bawah. Kalau sampai saat ini saya sebenarnya belum bisa menentukan pilihan juga ya, apakah akan setuju atau tidak, karena pemerintah sendiri belum secara tegas mengeluarkan aturannya yang jelas seperti apa. Aku sih setuju-setuju aja ya, asalkan kebijakannya nantinya bisa rata untuk semua kalangan, tidak ada yang terbebani. Kekhawatiran sih pasti ada, biasanya tuh untuk pelayanannya ya. Ada sih, saya pun mengkhawatirkan seperti itu, karena kan selama ini kelas 1 tuh sekitar 150.000 per bulan ya. Takutnya nanti jika dilebur menjadi 1, pelayanan jadi nggak optimal. Itu tentu saja, kalau pemerintah pada akhirnya nanti ternyata menaikkan biaya iurannya, menurut saya juga itu harus diikutin dengan kejelasan soal layanan medis yang diberikan ya. Harus sangat dipertimbangkan untuk iuran, terutama untuk yang tadinya kelas 3 gitu ya. Jadi jangan sampai membebani. Semoga nantinya bisa diambil kebijakan yang bagus setelah masa percobaan ini. Pemerintah harus bisa menjamin kalau semuanya tetap punya kualitas yang baik, terus juga bisa adil gitu. Jadi nggak ada perbedaan juga secara pelayanannya gitu. Ya, itu dia tadi pernyataan beberapa warga yang kami tanyakan, yang ada yang setuju, ada yang tunggu dulu kebijakannya sampai jelas. Tapi kita mendengar mayoritas kekhawatiran ya, mereka yang misalnya di kelas 1 jadi bingung, khawatir kalau nanti disamaratakan pelayanannya bisa turun. Nah, itu harus dijawab oleh Prof. Gufron nih, sekalian nih Prof. Itu pernyataan dari warga. Terus tadi kalau kata Pak Timbul ini kayak kontraproduktif, katanya gotong royong. Ini sekarang disetarakan, di mana gotong royongnya Pak Grup? Oh iya, jadi gotong royong itu esensial ya, penting. Coba kalau saya boleh nanya ini, Mbak Sister Tarikat, mana nilai-nilai gotong royong yang bisa diterapkan dan dinikmati ratusan juta penduduk Indonesia? Jadi ini sudah artinya on the right track ya. Nah, tinggal pengertiannya tadi. Itu kalau ada buku baru ya mengenai prinsip dasar jaminan sosial dan asuransi kesehatan. Namanya KRIS itu ada 4 pengertian ya. Nanti bisa dilihat. Jadi kalau kemudian hanya ada 1 pengertian, nah itu Perpres ini tidak menunjukkan, apalagi menghapus kelas. Coba di ayat berapa ditunjukkan ya. Jadi ini semua masih dievaluasi, tapi esensinya bahwa asuransi kesehatan tambahan atau bagi mereka yang punya uang banyak ya, mau naik itu dikasih kesempatan. Jadi public private partnership itu sangat penting ya. Yang penting dirumuskan di titik mana kerjasama antara swasta, pemerintah ya, itu yang menguntungkan semua pihak. Nah, itu yang harus dicari gitu. Jadi jangan sampai kemudian, mohon maaf itu, tadi banyak akhirnya malah ya maunya memperbaiki tapi sebetulnya tidak memperbaiki, itu jangan sampai terjadi gitu ya. Saya kira menurut saya begitu, tapi yang jelas BPJS Kesehatan ini semakin lama sudah semakin bagus ya, sudah on the right track ya. Saya sendiri ini sekali lagi itu untuk diundang di Harvard ya, ngasih kuliah di sana, di John Hopkins ya, di sama Pak Menkes itu di Washington, itu banyak mereka apresiasi ya. Jadi sudah on the right track, tinggal memperbaiki. Tapi masalah bukan tidak ada, banyak masalah ya. Masalah banyak sekali, kecil-kecil gitu ya. Ya, tetapi bukan yang desain makronya gitu. Demikian. Tapi Prof, menjawab kegelisahan masyarakat tadi, meski memang tidak ada pasal mengatakan bahwa sistem kelas akan ditiadakan, tetapi kalimat menyetarakan itu membuat mereka yang misalnya kelas 1 khawatir kalau mendapatkan pelayanan yang tidak sama dengan sekarang karena disetarakan, sementara kelas berikutnya ada kekhawatiran akan adanya kenaikan iuran karena mereka mendapatkan fasilitas kesehatan yang lebih baik lah kita katakan. Anda jawabnya gimana?
Itu makanya ini kan dievaluasi dan di Perpres disebutkan, makanya menunggu 1 tahun kurang lebihnya evaluasi itu. Nah nanti ditetapkan. Jadi menurut saya khawatir boleh lah, tapi jangan gelisah lah. Gitu. Iya. Ya biar nggak gelisah, itu dia tugas dari regulator, harus kasih tahu, disosialisasikan gitu loh. Iya. Tapi BPJS itu meskipun ada unsur regulasinya, tetapi bukan regulator. Iya. Ini regulator itu adalah kementerian gitu ya. Iya, benar. Itu harusnya dari Kementerian Kesehatan juga tadi bergabung pada malam ini. Tapi nanti kami juga akan putarkan ada pernyataan dari Menteri Kesehatan. Tapi sebelum ke sana, saya ke Pak Ihsan. Pak Ihsan tadi menyinggung soal ada sekitar 30% rumah sakit yang sudah siap mengikuti standar KRIS ini, tetapi sinyal yang lebih kuat ya, yang saya lihat adalah ini investasinya nggak sedikit gitu. Berapa sih kira-kira kisaran investasi yang dibutuhkan, terus butuh berapa lama sehingga rumah sakit tersebut bisa mengikuti standar KRIS dari 12 kriteria? Iya. Kalau nilai investasi berapa tentunya akan berbeda-beda tiap rumah sakit ya, karena posisinya, struktur bangunannya, arsitek bangunannya tentunya berbeda-beda. Jadi tidak mungkin kami menyamaratakan itu. Tapi yang jelas untuk memenuhi, kalau misalnya ada teman-teman yang rumah sakitnya tadinya kelas 3 itu 6 tempat tidur, sekarang berubah menjadi 4 tempat tidur, itu kan akan terjadi pengurangan tempat ya. Mungkin ada yang kamar mandinya tadinya di luar, sekarang sudah di dalam, itu juga sangat mempengaruhi. Begitupun mungkin jarak antara tempat tidur ini juga yang kita rubah. Sebetulnya ya ini manfaatnya bagus sebetulnya ya untuk meningkatkan layanan terhadap peserta kita, kenyamanan. Di situ malah diatur harus dingin dan lain-lain gitu. Sebetulnya bagus sih di situ ya. Sebetulnya ya untuk 12 kriteria itu sebetulnya kami di rumah sakit itu sudah mulai berjalan saat kredensialing untuk kerjasama dengan BPJS itu sudah mulai dinilai itu hal-hal semacam itu gitu. Tapi artinya nih dengan nilai yang kita prediksi akan cukup besar dibutuhkan begitu, kalau misalnya kalau swasta itu kan ada sumber uangnya sendiri, tapi kalau misalnya nih untuk memuluskan rencana pemerintah ada insentif atau mungkin kemudahan kredit gitu-gitu, bisa nggak diikutin? Waduh, kalau ada inisiatif itu kami senang sekali gitu ya. Dengan senang sekali karena sebetulnya tarif BPJS ini antara rumah sakit swasta dengan rumah sakit pemerintah selisihnya hanya 3%, Mbak. Ya kami di swasta tentunya tidak ada insentif misalnya investasi tanah, investasi bangunan dan lain-lain itu tidak ada. Memang kami murni dari swasta gitu ya. Kalau memang ada usulan nanti ke depan misalnya, oh kita mendapatkan misalnya kredit gitu ya dengan bunga dengan tanpa bunga gitu ya, bisa wah dengan senang hati gitu ya. Tentunya itu akan bermanfaat untuk teman-teman meningkatkan layanan dan fasilitasnya tentunya itu. Ini jawaban dari pihak rumah sakit Pak Timbul. Artinya kalau kita melihat ini bukan hal yang mudah untuk diikuti, meski memang kalau dijelaskan sama Pak Gufron tadi semangatnya baik, menyetarakan semua orang harus mendapatkan layanan kesehatan yang pas. Tapi begini kasusnya. Selama ini sebelum rumah sakit dibatasi pun, itu okupansi rumah sakit kayaknya penuh sekali ya. Banyak yang nggak dapat ruangan kelas begitu. Artinya apa yang harusnya lebih dulu kita benahi, Pak Timbul? Ya jadi memang tentunya begini ya, bahwa pelayanan medis itu kan nggak boleh beda. Kelas 1, 2, 3 itu sama. Menangani demam berdarah ya sama. Cuma yang sekarang memang adalah non medisnya tentang ruang perawatan. Nah kalau dalam tadi Perpres 59 bagus ditingkatkan. Nah tetapi memang kembali persoalannya kan adalah bagaimana peserta itu nanti untuk mengakses lebih mudah. Nah tadi pertanyaannya sekarang saja nih ya, mohon maaf ada oknum rumah sakit ya masih membatasi peserta JKN ya, kamarnya kosong dibilang penuh, kan peserta nggak tahu apa betul penuh. Nah sehingga dia cari sendiri. Nah persoalan yang berikutnya nanti dengan PP 47 melegitimasi adanya pembagian ini. Kalau dari aduan atau mungkin BPJS temukan atau mungkin sudah melakukan investigasi lah saya sebutkan, yang tadi Anda sebutkan oknum rumah sakit itu alasannya rata-rata karena apa? Ya karena memang pasien JKN
Kan rumah sakit begini berpikirnya, kalau pasien JKN itu kan dibayarnya dengan inasi bijis, ya kan? Yang pasti lebih rendah daripada fee for service, kira-kira gitu ya. Kedua, kalau pasien JKN itu pulang, baru diklaim. Mas, nunggu waktu. Kalau pasien umum dengan fee for service, dia pulang, uang cash masuk. Nah, jadi tentunya ada memang rumah sakit juga oknum itu yang membatasi. Nah, kalau nanti dengan PP 47, membatasinya itu terlegitimasi oleh regulasi. Dari 100 ruang tempat tidur, dia bilang, kan kami disyaratkan minimal 40. Kalau kami kasih 50 boleh dong. Nah, terus 50-nya lagi, ya Anda mau jadi pasien umum silakan pakai. Nah, jadi membatasi, tanda apa ya istilahnya, aksesnya itu dibatasi dengan legitimasi regulasi yang pasal 18 PP 47 yang harusnya hari ini kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu semuanya diabdikan untuk JKN. Nah, jadi kembali persoalan kalau dia aksesnya dibatasi, misalnya kualitasnya sudah meningkat banget lah, 12 kriteria dan sebagainya. Tapi ketika mengaksesnya susah, kan artinya mutu tuh buat apa? Nah, jadi masyarakat JKN ini kan sekarang sudah sangat baik nih mengakses, walaupun tadi ada ya oknum dan sebagainya. Jangan sampai 100 tempat tidur yang hari ini disediakan untuk pasien JKN, ketika kris nanti hadir untuk swasta, misalnya dikasih 50. 50-nya lagi apa? Ya pasien umum. Kalau enggak Anda cari kelas rumah sakit lain, atau Anda bayar selisih biaya. Selisih biaya juga diatur di Perpres 59 ya. Nah, tentunya ini yang memang menjadi kekhawatiran kita bila kelas rawat inap standar itu hanya satu ruang perawatan dengan juga merujuk pada PP 47 2021 tentang pelaksanaan perumah sakitan ya, kira-kira begitu. Masih kekhawatiran dari Pak Timbul tetap soal akses ya, tetap soal akses itu yang nanti akan dijawab oleh Prof. Gufron, tapi juga ada pertanyaan tahun ini BPJS memprediksi akan defisit sekitar 19 triliun. Apakah hal ini tidak dapat kita hindari karena kalau kita lihat memang jumlah peserta BPJS Kesehatan paling banyak PBI pusat ya, Prof, 96,73 juta. Jadi kemana-mana saudara nanti akan dijawab. Tetap bersama kami. Hidup jadi nggak penuh
memiliki kepentingan bisnis. Pemerintah memiliki regulasi, namun keduanya berjalan di atas rel yang sama, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Kita bertemu lagi di Business Talk bersama saya, Mahasisri Farigan. Serap inspirasi dari diskusi antara pelaku bisnis. Jadi itu bukan dihapus, standarnya disederhanakan dan kualitasnya diangkat. Jadi dulu ada kelas 3, kan sekarang semuanya naik ke kelas 2 dan kelas 1. Jadi diharapkan lebih sederhana dan layanan masyarakat lebih baik. Nanti Permenkesnya sebentar lagi keluar sesudah Bapak Presiden tanda tangan. Kapan tuh Pak ditanda tangan? Masuk ke saja belum tanya. Masuk ya masih ya. Langsung tanda tangan. Ya, Anda kembali menyaksikan Business Talk dan di segmen ini telah bergabung bersama kita Mas Syipta Wayana, wartawan Senior Konten. Selamat malam, Mas Syipta. Malam. Ya, itu tadi disampaikan, sekali lagi kita putar ya pernyataan dari Menteri Kesehatan dan sekaligus menjawab juga yang ditunggu-tunggu sama Pak Ihsan juga nih, aturan-turunannya supaya makin jelas begitu. Dari hasil diskusi kita, salah satu juga alasannya kan ini untuk menjaga keuangan BPJS Kesehatan begitu, karena meski gotong royong tapi ternyata kemarin 2023 kita mengalami defisit begitu. Nah, dari hal yang kita temui ini kan sebenarnya solusi yang dicari begitu ya, meski memang menimbulkan banyak reaksi. Nah, tapi yang redaksi bisa simpulkan gimana nih Mas? Karena rata-rata kita lihat nih, kita kalau setiap ngobrol soal ini selalu bentuknya penanganan gitu. Jadi bukan preventif. Iya. Ya. Menurut Mas Syipta gimana? Ya, pertama sebenarnya kan saya komen juga soal aturan ini sebenarnya. Benar. Sebenarnya aturan ini terus terang saya agak khawatir nih lihat diskusi malam ini, kok perkembangannya agak mengkhawatirkan nih. Iya. Jangan-jangan kita yang sudah nyaman-nyaman dengan BPJS, CKN yang enak. Sekarang berapa Prof? Sudah 1,6 juta per hari kalau nggak salah ya. Orang bisa klaim datanya yang masuk transaksi, betul. Ya, sudah sangat banyak. Tetapi peserta sudah 271,2 juta, artinya sudah 97% lebih. Ya, artinya sebenarnya jangan-jangan persoalannya ibarat mobil ini ya, sebenarnya cuma perlu dipoles-poles, bukan dicat ulang begitu loh. Nah, jangan sampai ini kemudian sebenarnya concern kita kan sebenarnya satu, layanan iya, tapi juga misalnya sustainability, soal pendanaan dan sebagainya. Jangan-jangan benah-benahnya di situ. Kalau soal standar ya kan kelas 1 bisa di standar, kelas 2 bisa di standar dan sebagainya. Itu kan lebih penting. Sebenarnya kalau bicara layanan BPJS itu kan, kalau kita membaca real di lapangan kan sebenarnya persoalannya satu gini. Ini ada KIS, ada BPJS, tapi rumah sakitnya masih jauh. Ya. Yang kedua ada KIS, ada BPJS, tapi dokternya nggak ada. Nah ini kan sebenarnya hal ini ya pasti diperhatikan, tapi jangan-jangan ini prioritas yang lebih penting supaya layanan BPJS ini lebih meningkat. Jadi pasokan dokter yang sekarang katanya 12 ribuan per tahun itu masih kurang, masih harus perlu akselerasi. Itu juga yang lebih penting. Yang lain sebenarnya kalau bicara sustainability tadi menjawab Mas Sister ya, kan kebanyakan penyakitnya ini kan penyakit yang sudah katastrofik ya, yang sudah klaimnya sudah parah dan sebagainya. Padahal sebenarnya ini unik nih, produk asuransi itu kalau di teori perencanaan keuangan itu sebenarnya produk yang kita beli tapi sebenarnya kita nggak pengen pakai. Itu sebenarnya gitu. BPJS saya nggak happy kalau saya klaim BPJS untuk bapak saya, karena artinya saat itu bapak saya nggak happy. Tapi kita itu kan sering telat menyadari itu sehingga ujung-ujungnya udah katastrofik, udah parah. Nah ini mindset ini yang sebenarnya ini lebih mendesak juga kita bangun bersama-sama. Bahkan WHO sudah survei itu 2014 survei bahwa kalau kita bisa menyadarkan masyarakat supaya preventif, hidup lebih sehat, itu prevalensi penyakit-penyakit ini dan sebagainya itu berkurang. Dan harapannya ya Prof ya, nanti BPJS lebih sehat karena klaimnya bukan klaim yang sudah parah, bahkan mungkin jangan-jangan selesainya di puskesmas. Nah di puskesmas, nah di sini penting nih Pemda supaya terus-terus meningkatkan kualitas puskesmas, karena ini juga menjadi catatan Vaskes tingkat pertama ini banyak yang belum bisa menyelesaikan masalah juga. Akhirnya masyarakat ujung-ujungnya ke rumah sakit klaimnya besar, ke BPJS lagi. Nah ini sebenarnya menjadi pertanyaan juga sih, maksudnya kalau poin kita jangan-jangan bukan ini ngutak-atik soal standar dan sebagainya, tapi hal-hal lain tadi yang melengkapi supaya layanan lebih meningkat dan juga sustainabilitas layanan ini, karena ini sudah menjadi andalan kita bersama sih untuk hidup sehat gitu. Iya, oke, baik. Prof, tahun ini kan BPJS memprediksi akan ada defisit sekitar 19 triliun ya.
Apakah defisit ini tidak bisa kita hindari? Seperti saya melanjutkan tadi pernyataan dari Mas Cipta, biaya kasus penyakit di BPJS Kesehatan 2023 itu paling banyak ternyata jantung, kanker, stroke, lalu kemudian gagal ginjal. Begitu. Jadi penyakit-penyakit yang tadi disebutkan, gimana Prof soal ini? Untuk menjaga keberlanjutan keuangan. Itu banyak yang ingin tahukan ya mengenai keadaan keuangan BPJS ya. Jadi keuangan BPJS itu dulunya selalu defisit, sekarang sudah positif. Nah, tahun 2024 ini memang sengaja kita di dalam anggaran itu untuk defisit. Karena apa? Karena kalau tidak nantinya tidak sustain, ya, tidak cukup. Maka ini suatu ketika pasti tidak cukup, gitu. Maka untuk tidak cukup itu harus dicukupin, gitu. Caranya bagaimana? Antara lain yang Mas Cipta sampaikan tadi, menekankan pada pola hidup sehat, pola perilaku sehat. Ini mohon maaf ya, untuk masyarakat Indonesia itu masih sering makan karbohidrat pakai nasi itu luar biasa besar, dan itu cenderungan nanti diabetes gitu. Tidak hanya itu, tadi mengenai menurut data dari Riskesdas itu 33% hipertensi, tapi yang bersangkutan nggak tahu, periksa aja enggak gitu. Nah itu kan harus dikelola gitu, biar tidak stroke, tidak segala macam lah kayak gitu. Nah kemudian tidak hanya, padahal garam harus dikurangi, tapi kita kalau nggak masak garamnya nggak banyak nggak puas gitu. Rokok, rokok banyak sekali luar biasa ya. Padahal harusnya itu kan ada program bagus untuk kesehatan. Contoh olahraga masih ya coba aja. Kalau di situ ada tangga, ada lift, pasti milih lift gitu. Padahal kalau kita lihat perilaku orang luar nggak begitu ya. Pasti dia kalau satu level, satu tingkat dia ikut tangga gitu. Nah, oleh karena itu BPJS ini Mas Cipta saya kira setuju sekali. Kita baru launching ya dengan Pak Iing juga, ada Pak Timbul juga, namanya aplikasi Bugar. Bugar itu untuk kebugaran kita itu bisa lihat apakah energi kita, berapa kalori keluar, dan lain sebagainya nih. Masyarakat bisa kayak gitu. Nah, untungnya banyak yang belum tahu tadi. Jadi makanya harus dengarkan lagu belum tahu itu, bahwa ada BPJS 1, ada bener nih. Harus menjaga kesehatannya. Kita udah mengarah ke sana. Jadi betul sekali yang sampaikan Mas Cipta tadi, jangan-jangan masalahnya bukan gitu loh. Masalahnya yang mana? Ya sustainabilitas itu. Jadi kalau seorang dokter nih ya mendiagnosis itu apa sih simptomnya ya, dia dianamnesis lalu treatmentnya yang pas. Dan nanti kalau gatal-gatal kayak gitu atau katakanlah pusing-pusing, yang di treatment katakanlah kakinya gitu, benar nggak ada hubungannya, atau kurang pas ya, dihubungkan bisa juga tapi kurang pas kayak gitu. Jadi saya kira terima kasih Mas Cipta atas analisisnya yang mantap itu. Tapi Prof sekarang ini dari total peserta berapa banyak yang sering nunggak sama yang rajin? Mana paling banyak? Iya, yang nunggak itu paling tidak 15 jutaan orang lebih. Oh banyak. Ya, jadi itu kesulitan. Banyak, iya banyak. Itu pun sering kan udah dibantu, ada Pemda bantu, ada kita punya namanya inovasi pendanaan masyarakat peduli JKN ya. Itu tapi tidak terlalu banyak ya, orang-orang kaya, institusi kaya ngasih tapi nggak terlalu banyak dan transparan ya, digunakan apa siapa gitu, boleh yang ngasih uang boleh tahu gitu dan bisa tahu gitu. Ya jadi ke depan makin lama memang makin nggak cukup gitu ya. Maka tadi saya sampaikan public private partnership, kerjasama swasta dan pemerintah itu penting. Tapi ya kerjasama harus dicari yang saling menguntungkan gitu. Pak Ihsan, biasanya untuk tarif yang diberikan selama ini, katakanlah tarif untuk jantung, kanker, stroke, itu sudah sesuai belum yang dibutuhkan atau nombok juga ya? Iya. Mungkin kita dengan BPJS ini kan udah hampir 11 tahun ya, dari 2014 sampai 2024, tentunya mendekati 11 tahun. Memang dalam karena sistem tarif inasi bijis gitu Mbak, jadi memang kita tidak bisa melihat dari 1-2 kasus saja. Memang sistemnya adalah substitusi, ada yang plus, ada yang minus gitu ya. Jadi yang dilakukan tuh itu. Kalau tadi ditanya, oh ini untung atau tidak, memang kita harus menghitungnya secara keseluruhan. Ya harapan kami tentunya
karena ini sudah berjalan hampir 11 tahun, tadi kata Mas Cipta, jangan-jangan ini perlu dipoles-poles saja gitu loh. Karena dengan hampir 11 tahun ini, menurut kami indikatornya pembayaran dari BPJS sekarang sudah relatif lancar ya, sudah relatif lancar. Malahan Prof. Gupron ngasih uang muka gitu ya. Artinya sudah bagus ya. Angka kepuasan pasien yang berobat juga menurut survei BPJS kan lebih baik gitu ya. Jadi jangan sampai nanti penerapan aturan baru ini malahan kita kembali lagi mengurus sesuatu yang menurut kita belum urgent gitu. Pak Timbul sepakat dengan demikian bahwa perlu dipoles saja sehingga akses masyarakat untuk memperoleh fasilitas kesehatan akan lebih baik. Ya, jadi memang selama ini sudah meningkatkan pelayanan, sudah membaik. Saya khawatir kembali nih ya, kalau diterapkan kris satu ruang perawatan itu kita kontraproduktif. Kita memoles sesuatu yang sebenarnya nggak penting-penting banget ya, tetapi memang sebenarnya ada hal lagi yang penting ya. Melalui media Kompas TV ini saya mau mengatakan sebentar ya. Perpres 59 itu tahun 2024 itu sebenarnya tidak hanya ngomongin kris. Dia ngomongin hal lain. Dan kalau saya baca itu memberikan ada peningkatan manfaat. Seperti ya pasal 42 Perpres 59 itu gini. Sebelumnya ketentuannya kalau kita nunggak kemudian kita masuk rawat inap kita kena denda. Pulang dalam selang 45 masuk lagi rumah sakit bayar denda lagi. Pulang masuk rumah sakit bayar denda lagi. Sekarang dengan Perpres 59 di pasal 42 diatur hanya sekali. Jadi ini sangat menolong pasien JKN. Dan ini harus kita publikasi, harus kita informasikan melalui Kompas TV sehingga kalau nanti ada pasien JKN yang pernah menunggak kemudian bayar denda cukup sekali. Nah, kemudian juga tentang screening dinaikkan menjadi 14 yang memang 14 jenis yang memang salah satunya tuh ya beberapa maksud saya terkait dengan penyakit katastropik. Jadi pelayanan JKN itu tidak hanya orang bicara kuratif, sekarang bicara preventif, promotif dan manfaat screeningnya itu dinaikkan dalam Perpres ini. Nah, kemudian juga orang yang ter-PHK pasal 3A itu muncul, dijamin ya mendapatkan layanan JKN beserta keluarga walaupun tidak bayar iuran. Nah, jadi memang ada hal-hal yang penting yang harus kita diskusikan juga, tetapi memang Perpres 59 ini terbungkus oleh kris. Nah, jadi kembali kalau kami sih berharap ya dari masyarakat, pemerintah pertama ajak masyarakat bicara, kedua jangan sampai sesuatu yang sudah membaik ini kita kembali lagi. Nah, hal yang penting adalah urgent adalah tadi akses diperbaiki, gotong royong sehingga bisa ketahanan dana dan program bisa berlanjut dengan sangat baik tanpa defisit. Kira-kira gitu. Tanpa defisit. Nah, harapannya begitu Mas Cipta, masih soal anggaran begitu, soal defisit. Sebenarnya kan Pemda itu juga harus ada kewajiban ya untuk menolong supaya itu dia tadi nggak berat sendiri begitu. Sejauh ini dari catatan kita redaksional, apakah hal itu sudah berjalan maksimal atau sebenarnya masih perlu ditingkatkan? Ya, sebenarnya datanya memang terus meningkatkan. Sebenarnya dari Undang-Undang Kesehatan disebut minimal 10% ya. Pemda juga harus mengalokasikan APBD untuk kesehatan. Nah, ini sebenarnya dalam konteks ini sebenarnya ya ini kalau mau bicara sustainability dan sebagainya, justru ini salah satu titik yang terus-menerus pemerintah pusat misalnya mendorong Pemda ini supaya ngambil peran. Karena memang nggak bisa kalau pemerintah pusat sendiri atau BPS sendiri memikul ini. Nah, dalam konteks ini kerjasama menjawab pertanyaan ini dan juga ini kan tanggung jawab kita semua untuk jagain. Nah, Pemda, karena rakyat itu kan adanya sebenarnya akhirnya di Pemda kan. Nah, Pemda punya anggaran, punya alokasi juga 10%, dia bisa misalnya tadi puskesmas, ya gimana semakin baik puskesmas. Lalu juga subsidi itu kan ada juga yang dari pemerintah daerah. Jadi itu salah satu titik juga yang sebenarnya mesti diperbaiki yang tadi ujung-ujungnya supaya layanan, kualitas, lalu sebenarnya sustainability atau ya harapannya ini kan lestari. Jadi BPJS itu bukan cuma dinikmati kita sekarang, tapi anak cucu kita juga menikmati dengan kualitas yang lebih baik. Ya, itu harapan kita. Jadi yang namanya konsep gotong royongnya sangat kerasa begitu tanpa ada yang tersakiti. Kalau sekarang kita bilangin tersakiti uangnya BPJS dan pihak rumah sakit kalau sampai macet kan. Konteksnya bukan hanya sekarang, tapi juga gotong royong untuk
masa ke depan. Ya, yang jelas kita akan menunggu aturan turunan tadi, apakah akan memberikan kejelasan lah kepada pihak rumah sakit yang menjalankan begitu. Saya ucapkan semoga mendengarkan diskusi ini. Tentu nanti kita kirim ke Menkes video ini gitu ya. Terima kasih saya ucapkan kepada bapak-bapak yang telah hadir di studio. Masih banyak yang kita bahas, tapi kurang lebih bisa kita simpulkan bahwa ini memang agak berat untuk dijalankan, gitu. Tetapi tadi disampaikan sama Pak Ihsan, kita akan mengikuti aturan. Tentu setelah dievaluasi nanti gimana lagi, nah itu nanti akan ditunggu. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir bergabung di Business Talk. Saya ucapkan terima kasih ke Prof. Ali Gufron Mukti, Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Terima kasih, Prof. Sama-sama, jangan lupa jaga kesehatan ya. Ya, jaga kesehatan. Bukan murah loh ya. Salam bugar, Prof. Baik, kita harus tetap bugar. Salam bugar. Salam bugar. Termasuk dendanya tadi Pak Timbul itu bukan 30 juta, dikurangi jadi 20. Itu juga turun, ya, betul. Ya, betul. Turun. Highlight yang perlu kita sampaikan ke masyarakat. Terima kasih. Dan tentu saya ucapkan terima kasih ke Pak Timbul Siregar, Koordinator Advokasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Watch. Terima kasih banyak. Dan tentu saja Pak Ihsan Hanafi, Ketua Umum Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia, telah bergabung bersama kami. Dan terima kasih banyak ke Mas Cipta Wayana, wartawan Channel Kontan, atas pandangan redaksionalnya. Dan saudara, jangan kemana-mana, saya masih akan segera kembali. Rasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Baru juga isi perut, udah lapar lagi. Dikit-dikit lapar. Umur-umur segini emang dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat, enak. Dan bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua dan pembuat kebijakan. Ikut saya ke
Memberikan layanan kesehatan yang setara kepada masyarakat adalah cita-cita yang mulia. Namun pemerintah juga harus memperhatikan suara warga, kemampuan masyarakat membayar iuran, serta kesiapan rumah sakit dalam menyediakan fasilitas yang sesuai kriteria kelas rawat inap standar atau KRIS. Saya masih tertarik dan undur diri. Sampai jumpa Selasa depan di Business Talk. Junjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan dong. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.